Saya tidak perlu tunjukkan, bahkan dari orang dalam, dari orang luar pun tidak masalah. Yang terpenting baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada malam hari ini, di kelas malam hari ini. Teman-teman yang baru bergabung silahkan buat catatan kecil, mungkin nanti ada 1-2 yang penting nanti bisa dicatat, kemudian di kesempatan yang lain nanti kalau ada waktu, kalau longgar nanti bisa diulang-ulang videonya. Mungkin ada yang belum memahami karena baru masuk bergabung dengan trading, atau baru pemula, atau baru bahkan belum pernah sama sekali. Sehingga pada malam hari ini kita akan mulai dari yang paling umum dulu. Kita akan berikan satu gambaran umum dulu biar nanti teman-teman yang baru bergabung bisa mengikuti dan setidaknya ada mindset yang terbentuk di sana, bagaimana trading, bagaimana seharusnya kita menyikapi, dan bagaimana kita sudah yakin dalam dunia trading ini. Di materi pada pertemuan kelas malam hari ini, saya akan memberikan tips sukses dulu. Nah, sebelum masuk di dalam trading, setidaknya memahami bagaimana tipsnya, bagaimana cara-caranya, bagaimana langkahnya, supaya tidak hanya ikut-ikutan, ya, supaya tidak hanya trading ini dijadikan pelarian semata. Diingat, di dalam trading apapun namanya, baik itu forex, baik itu saham, option, atau di emas, semuanya sama, ini punya resiko yang sangat tinggi. Karena itu sebelum masuk ke sana, sekali lagi saya peringatkan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru mengenal, bahkan sebelumnya sama sekali tidak pernah mengenal. Karena sangat ngeri sekali, eman sekali, sayang sekali kalau kita nanti hanya ikut-ikutan. Bahkan banyak yang bercerita, banyak yang curhat kepada saya hanya seorang ini, saya hanya seorang ini, kira-kira bisa enggak, kira-kira bisa enggak. Maka saya pastikan, saya yakinkan, jika tidak ada keyakinan di sana, maka hentikan. Berhenti sampai di sini, sebelum nanti berlanjut, sebelum berlarut-larut di sana. Diingat, trading ini punya resiko yang sangat tinggi. Ya, lebih baik jualan yang jelas, lebih baik jualan yang nyata. Ya mungkin yang gampang, ya logikanya gampang, kita bisa jualan es, jualan kopi, jualan makanan, jualan gorengan, ternak ayam, ternak sambing, ternak kambing, ternak apapun sudah. Intinya yang kelihatan di mata, gampang. Sehingga kalau kita belanja satu kambing, dua kambing misalkan, atau satu pasang kambing, ya tinggal kasih makan. Kalaupun tidak beranak, nanti minimal kita masih ada di sana, barangnya masih ada. Nah, ini kenapa saya harus peringatkan seperti ini? Ya, biar tidak terjebak di dalam halusinasi hanya karena banyaknya promosi, hanya karena banyaknya marketing broker yang berkeliaran kemana-mana, yang mohon maaf, yang dalam tanda kutip marketing broker yang hanya mencari keuntungan sesaat. Sekali lagi, dalam tanda kutip marketing broker yang hanya mencari keuntungan sesaat. Apakah ada di sana? Banyak sekali. Saya tidak perlu tunjukkan, bahkan dari orang dalam, dari orang luar pun tidak masalah. Yang terpenting, sekali lagi, kalau pengen menjadi trader yang betul-betul profesional dan sukses, maka jadilah trader yang mandiri. Jangan hanya makan dari komisi broker. Karena semakin lama semakin orang akan menyadari, semakin lama orang akan semakin paham kalau kita tidak memberikan edukasi yang tepat. Kalau kita hanya mengejar orang, mengejar target dan sebagainya, maka lama-kelamaan mindset buruk akan terbentuk di sana. Sehingga orang tidak akan datang lagi. Ya, oke, silahkan mau menjadi
broker apapun, marketing broker apapun, atau menjadi maklar apapun, silakan saja, tidak ada salahnya. Ya, saya hanya berharap buat teman-teman khususnya keluarga Wijaya Trading ini ya, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak ada yang saling mempropaganda, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling memfitnah, karena sangat kejam sekali. Ya mungkin orang di luar sana banyak yang melakukan suatu propaganda ya, bahasa yang saya ibaratkan ini memberikan satu informasi atau memberikan iming-iming yang luar biasa. Nanti ikut saya, nanti profitnya sekian. Ikut di tempat saya, nanti dijamin 100% profit. Ikut ke saya, nanti ada ini itu yang nanti bisa menjamin uang itu aman, uang aman. Kalaupun naik turun nanti masih aman. Ya, jangan sampai kita memberikan eh, apa ya, informasi-informasi yang menyesatkan, jangan sampai kita memberikan peluang-peluang yang sebetulnya membutuhkan pengetahuan panjang hanya karena kita mengincar satu komisi, hanya kita mengincar satu keuntungan sesaat, maka orang yang awam kita korbankan. Orang yang awam dikorbankan. Siapa orang yang awam ini? Tentu pemula. Pemula itu bukan orang bodoh, mohon maaf. Karena rata-rata yang kena korbannya adalah orang-orang bukan orang bodoh, orang yang pinter dan berduit semuanya. Ya. Dan kerugiannya bukan hanya 1 sampai 2 juta, 100 juta, tapi sudah mencapai angka puluhan miliar. Hanya karena memberikan halusinasi, hanya memberikan angan-angan palsu di sana. Jaminan profit sekian persen, jaminan aman, jaminan dan jaminan sebagainya. Jangan ikut di sana, itu orangnya enggak begini dan sebagainya. Ikut saya, ini saya orangnya terlalu begini, orangnya dapat begini, saya dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Saya ada indikator yang luar biasa, saya punya robot yang hebat, saya punya ini dan sebagainya. Kalaupun itu pun betul-betul bisa terbukti ya silahkan, tetapi jangan memberikan khayalan yang sangat berlebih. Kasihan, karena mencari duit susahnya minta ampun. Ya, kita mengingatkan semuanya, khususnya tentu keluarga Wijaya Trading sendiri. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memfitnah. Ya, kalau mau cari market, cari customer, cari klien silahkan, monggo, bebas. Ya, tentu dengan analisa, tentu dengan alasan yang logis. Kalau perlu dikasih bimbingan. Dan saya berpesan pada teman-teman yang baru bergabung, khususnya dalam dunia trading, maka lebih hati-hati. Jangan mudah percaya, semuanya harus dibuktikan, semuanya harus di recheck lagi. Kalau ada kabar yang ada berita yang mungkin dianggap kita bagus, tidak ada salahnya kita lakukan recheck, tidak ada salahnya kita lakukan penelusuran dan pendalaman. Karena banyak sekali yang mengatasnamakan ini dan itu, mengatasnamakan. Bahkan Wijaya Trading ini sudah menjadi banyak apa ya, dijadikan sebagai sasaran ya, dijadikan sebagai alat untuk mempropaganda. Karena banyaknya orang yang memanfaatkan ini, maka saya perlu menyampaikan. Jadi ada yang orang mengatasnamakan Wijaya Trading. Nanti dikasih sinyal ini, dikasih autopilot begini. Kemudian bahkan ada yang menawarkan investasi. Dengan tentu janji-janji yang sangat muluk-muluk luar biasa. Ya, sinyal ini dia memberikan sinyal keakuratan yang sangat tinggi, bahkan mendekati angka 100%. Kemudian autopilot pakai robot. Ini ada bahkan yang 100% ngomong pasti profit. Anti loss.
Nah, ini berita-berita semacam ini, informasi-informasi semacam ini adalah sesat dan menyesatkan. Ini sangat berbahaya untuk pemula karena pemula ini menjadi sasaran empuknya. Ya, teman-teman juga hati-hati semuanya. Termasuk investasi. Dibuka investasi, nanti 1 minggu dapat 20%. Ya, kalau nanti diambil 1 bulan bisa sampai 60% dan sebagainya. Ini halu semuanya, halusinasi, khayalan semuanya. Di dalam trading tidak ada yang begini, model-model begini. Ini adalah orang-orang yang hanya mengincar keuntungan sesaat. Ya, mohon maaf, saya ingin tegaskan biar nanti yang baru bergabung, bahkan mungkin yang belum pernah pengalaman seperti ini, setidaknya ada wawasan, ada informasi di sana. Trading tidak semudah yang mereka sampaikan. Trading itu membutuhkan hal yang luar biasa beratnya pelatihannya. Latihannya, pemahamannya luar biasa berat. Ya, saya kembali lagi ke materi. Sekarang untuk mencapai titik keberhasilan itu, ya, untuk bisa mencapai titik berhasil, berhasil ini seperti apa? Barometernya apa? Ya tentu berhasil ini ya profitnya konsisten. Konsisten ini terus menerus dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada penambahan aset di sana. Asetnya harus bertambah. Kalau ngomongnya terlalu muluk-muluk, ngajak makan di warung Tegal atau di warung kaki lima. Ngomongnya miliaran, ngomongnya bahkan puluhan miliar. Giliran ada meeting, ada pertemuan, dia prospek ngopinya di tempat yang tidak tepat, ya, kurang sesuai dengan yang disampaikan. Ya, karena profit dalam trading ini betul-betul sebenarnya sesuatu yang mudah tetapi sulit. Mudah itu kalau kita memahami, sulit itu kalau betul-betul tidak memahami. Karena itu untuk mencapai titik ini maka perlu yang namanya penguasaan. Ya, penguasaan apa? Ya, penguasaan pengetahuan. Ya, tentang trading. Punya penguasaan pengetahuan, setidaknya punya pengetahuan yang panjang, pengetahuan yang cukup tentang trading itu sendiri. Sehingga setidaknya kalau udah punya pengetahuan trading itu ada gambaran di sana. Ketika sudah ada gambaran di sana, maka nanti baru menyusun konsepnya seperti apa. Dan ini harus menguasai, harus punya pengetahuan begini, punya pengetahuan trading, harus punya teknik-teknik yang harus digunakan nanti seperti apa. Ada gambaran dulu dalam kepala kita, di benak kita harus ada gambaran. Tidak semudah yang mereka tawarkan, profit sekian persen, dengan robot ini, dengan indikator ini, dengan sinyal ini nanti akan persentasenya akan luar biasa. Omong kosong semuanya kalau hanya memberikan khayalan yang berlebih. Kalau itu masih wajar, normal, ya tidak masalah. Kalau sudah berlebih, itu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada niat yang ingin disampaikan di sana atau niat yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Ya tentu keuntungan sesaat tadi. Maka untuk kita bisa mencapai titik berhasilnya, fahami, kuasai pengetahuan tentang trading. Ya tentu nanti banyak teknikal yang harus kita fahami, penguasaan dasar yang harus tahu. Jangan hanya nekat, jangan hanya karena punya modal, kemudian yakin dengan teman, langsung keluarkan banyak modal. Awalnya mungkin cuma 100 juta, kemudian berkembang lagi jadi 200 juta. 200 juta berkembang lagi, artinya 200 juta masih kurang, modal ditambah lagi. Jadi 1 miliar. Jadi 1 miliar masih butuh lagi, masuk lagi. Makin lama makin banyak. Maka kalau sudah seperti ini modelnya, ini adalah spekulasi, benar-benar spekulasi tanpa perhitungan. Ditunggu tanggal mainnya pasti satu saat habis semuanya.
tanpa penguasaan pengetahuan tentang trading itu sendiri. Kemudian ini juga harus sabar. Di dalam trading ini harus punya kesabaran yang ekstra, punya kesabaran yang tinggi. Tidak boleh kita hanya melihat satu candle yang utuh, ya, hanya melihat satu peluang, satu candle yang utuh, dianggap marketnya mau kuat. Ini misalkan marketnya warnanya merah misalkan ya, marketnya mau turun. Ketika panjang selalu di dalam hati memerintahkan, oh itu mau turun, mau turun. Sehingga ini belum selesai, langsung masuk sell. Ketika turun lagi, belum sempat take profit, kembali ke atas lagi. Setelah kembali membentuk doji, bukan malah turun tetapi malah kuat naiknya. Sell yang sudah diorderkan tidak segera dilakukan koreksi, evaluasi, dan tentu dilakukan recovery, bahkan ditunggu. Ya inilah kalau kita tidak memahami dan menguasai pengetahuan tentang trading itu, ya khususnya dalam teknikal. Maka yang terjadi apa? Selalu ditunggu, pasti. Harapannya masih turun, harapannya masih turun, harapannya masih turun. Karena tidak mampu membaca teknikal, tidak ada wawasan di sana, tidak ada penguasaan di sana. Padahal sudah mau berganti tren, ya. Dari tren turun kembali mau naik. Sinyal petunjuk sudah ada, karena tidak ada kemampuan pengetahuan di sana, maka ini hanya menunggu. Yang terjadi menunggu pasti. Bahkan sampai naik puncak pun ini sudah di atas 50%, minusnya sudah di atas 50%, masih ditunggu dengan harapan masih kembali, akan kembali, akan kembali dan sebagainya. Ini adalah karena ketidaktahuan. Maka nanti menghindari seperti ini, kalau sudah banyak belajar harusnya tahu teman-teman. Harusnya sudah paham, nanti kalau sudah diajari banyak tentang pengetahuan trading, khususnya dalam teknikal, harusnya tahu betul kapan saya harus keluar, kapan harus cover, ya, kapan harus dilakukan recovery. Maka perlu pengetahuan ini. Kemudian yang kedua, ya, untuk mencapai titik berhasil itu apa sih? Satu, penguasaan atau pengetahuan trading. Kemudian kesabaran. Harus sabar, betul sabar. Sebelum ada peluang, maka ini menunggu peluang. Ini menunggu peluang. Tidak selalu harus entry setiap saat, tidak selalu harus order setiap saat. Memang bisa, kapanpun bisa, dimanapun juga bisa. Yang jadi persoalan ketika kita sudah entry, apakah ini kita bisa segera profit atau bahkan minusnya panjang. Maka ini harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan di sana nanti. Oke, nomor satu penguasaan, harus tahu banyak tentang trading itu seperti apa. Ya paling pokok, paling dasar harus paham, membacanya harus paham. Ya bukan hanya paham buy dan sell, kalau hanya buy dan sell paham, semua orang bisa. Kalau hanya bisa profit, semua orang bisa. Karena ketika kita naruh order buy atau sell, ya ini tidak selalu kita rugi, pasti nanti setelah ini ada untungnya. Yang jadi persoalan, yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita entry buy sell profit, kita bisa mempertahankan seterusnya, konsistensinya. Ya, karena kalau hanya bisa profit, semua orang bisa profit. Sekali lagi, yang membedakan berhasil dalam trading atau tidak adalah konsistensinya di dalam memperoleh profit dalam jangka waktu yang panjang. Baik, yang kedua, setelah kita memahami penguasaan trading, yang kedua harus punya kedisiplinan, ya, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Semuanya. Rencana trading, ya, kemudian sistem trading yang kita gunakan, termasuk di dalam profit kita.
profit dan resiko. Ini harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin, maka akan sulit kita mendapatkan konsistensinya, profit yang konsisten secara terus-menerus. Diingat, disiplin ini yang sangat menentukan apakah kita nanti akan terjatuh atau tidaknya, karena kita tidak selalu setia kepada rencana trading kita, sistem kita, kemudian profit yang kita peroleh selalu berkembang, selalu berubah. Target yang kita capai selalu berubah-ubah, sehingga kan sulit kita menemukan titik stabilnya. Saya selalu mencontohkan ketika kita mau profit, maka buatlah satu ukuran atau sebagai targetnya. Termasuk kerugian, ya termasuk ruginya juga sama. Sehingga kalau misalnya kita profit, misalkan kita profit 2-5%, ya maka belajar untuk konsisten di sana. Resiko misalkan, resiko kita resikokan maksimum misalkan 15%, maka belajarlah untuk disiplin di sana. Kalau kita hanya resikokan misalkan 3%, ya silakan. Ini semuanya pilihan. Jadi kalau misalkan resikonya, setiap orang bisa menentukan resiko yang berbeda. Karena ini tingkat emosi, karena tingkat kecemasan orang sangat berbeda. Sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, saya ini sudah rugi sekian persen, saya rugi 10%. Kira-kira ada jalan enggak? Kira-kira bisa menyelesaikan enggak? Sekali lagi kembali ke gaya trading kita. Sejauh mana kita pengalaman, sejauh mana kita mengalami dan mengadopsi teknik yang sudah kita sampaikan. Mau 10%, mau 15% itu tidak masalah. Yang terpenting ini pengalaman tidaknya. Kalau kita pernah menguji dan pengalaman panjang, maka kondisi ini pun kita bisa selesaikan kok. Kita bisa selesaikan. Lah kalau tidak pernah kita pakai lock, tidak pernah kita menggunakan lot yang besar, tidak pernah menggunakan lot yang waktu kena floating itu, atau setidaknya ketika latihan tidak pernah menggunakan lot yang digunakan saat real, maka ketika floating ya susah kita mencari jalan keluarnya. Karena itu saya selalu sampaikan, buatlah atau aturlah lot yang selalu stabil. Kalau lot 0,1 ya 0,1, 0,2, misalkan satu terbiasa kita, sistem kita, lot yang digunakan ada 4 misalkan, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 misalkan. Maka itu pelajari sampai menguasai. Jangan lompat-lompat. Ya, jangan ganti-ganti. Sehingga nanti susah kita kalau berganti-ganti, menyelesaikannya susah. Padahal kita sudah sering sampaikan juga. Karena resiko ini tidak bisa disamakan. Saya dengan orang berbeda. Kalau saya mungkin bisa 25%. Ini masih batas toleransi. Dan dengan semuanya pun bisa, boleh. Yang penting paham ya teknik yang digunakan, yang penting banyak pengalaman dengan resiko seperti ini. Ini adalah bagian dari disiplin. Ya, baik rencana, baik sistem maupun profit resikonya.